Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Ibu selalu mengingatkan supaya kalian tetap menjaga jarak, rajin mencuci tangan, dan menggunakan masker, supaya kalian bisa terhindar dari COVID-19. Tidak lupa juga kalian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan meminum vitamin supaya daya tahan tubuh kalian tetap terjaga. Nah, pada pertemuan kali ini, pelajaran matematika kita akan membahas tentang bangun datar segitiga. Kalau kemarin kita sudah membahas bangun datar segi 4, pada pertemuan kali ini kita lanjutkan bangun datar segitiga. Mari kita mulai. Nah, sebelum kita masuk ke materi segitiga, alangkah lebih baiknya Ibu sampaikan tentang kompetensi dasar, yaitu mengaitkan rumus keliling dan rumus luas segitiga. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas dan keliling segitiga. Belajar, yaitu yang pertama menjelaskan jenis-jenis segitiga berdasarkan sisi atau sudutnya, menemukan jenis segitiga berdasarkan sifat-sifatnya. Kemudian yang ketiga, menunjukkan bahwa jumlah sudut segitiga adalah 180 derajat. Kemudian menyelesaikan soal mengenai sudut dalam segitiga. Kemudian menggunakan hubungan sudut dalam dan sudut luar segitiga dalam pemecahan masalah. Serta yang terakhir menghitung keliling dan luas segitiga. Nah, sebelum kita definisi segitiga, maka Ibu contohkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang erat kaitannya dengan segitiga. Kita lihat gambar di samping itu merupakan sebuah atap kandang kuda yang berbentuk segitiga dan terbuat dari papan kayu. Nah, alas dan tinggi segitiga tersebut berukuran masing-masing 3 meter dan 1,5 meter. Di mana harga papan kayu yang digunakan untuk menutupi atap kandang tersebut adalah 150.000 per meter persegi. Yang ditanyakan adalah berapa biaya yang dibutuhkan untuk membeli papan kayu tersebut. Nah, itu contoh salah satu permasalahan yang berkaitan dengan segitiga. Sering kita mendengar kasus seperti itu. Jadi kalau misalkan ayah atau ibu kalian atau salah satu keluarga dari kalian ada yang memiliki ternak kuda atau ternak kambing, ternak sapi, nah ingin membuat kandangnya. Nah, kita bisa mengira-ira berapa total biaya yang dibutuhkan. Kalau di sini terutama adalah atapnya, karena biasanya atap itu berbentuk bangun segitiga. Nah, kalau kita cermati pada gambar tersebut, itu atapnya itu dinamakan bangun segitiga karena secara real kita bisa deskripsikan bahwa segitiga itu adalah bangun datar yang memiliki 3 buah sisi, 3 buah sudut, dan 3 buah titik sudut. Nah, itu pengertian dari segitiga. Kemudian kalau kita pelajari lagi lebih dalam atau kita tunjukkan lagi contoh konsep segitiga yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, di situ ada gambar layar. Namanya di situ adalah layar pemancing ikan. Layar yang terdapat pada kapal tersebut berbentuk segitiga yang berfungsi untuk menggerakkan kapal dengan memanfaatkan tenaga angin sebagai pendorongnya. Nah, terlihat ya di situ bentuk layarnya adalah segitiga. Nah, kita lanjutkan, kita tinjau jenis-jenis segitiga itu bisa kita klasifikasikan atau kita kelompokkan menjadi 2, yaitu jenis segitiga ditinjau dari panjang sisinya dan jenis segitiga ditinjau dari besar sudutnya. Kalau kita tinjau dari panjang sisinya, maka segitiga itu ada segitiga sembarang, ada segitiga sama kaki, dan ada segitiga sama sisi. Segitiga sembarang adalah segitiga yang ketiga sisinya tidak sama panjang.
Nah, tadi kita sudah uraikan di depan kalau segitiga itu terdiri dari 3 buah sisi. Kalau dia dikatakan sebagai segitiga sembarang, maka ketiga sisinya itu tidak sama panjang. Lain halnya dengan segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki adalah segitiga yang memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang. Jadi ada 2 pasang sisi di mana panjangnya itu sama. Sedangkan segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Nah, itu kalian harus bisa membedakan satu persatu. Kemudian kalau jenis segitiga kita lihat dari besar sudutnya dikelompokkan menjadi segitiga lancip, segitiga siku-siku, dan segitiga tumpul. Nah, segitiga lancip adalah segitiga yang ketiga sudutnya merupakan sudut lancip. Nah, sudut lancip itu kurang dari 90 derajat. Kemudian kalau segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku. Nah, masih ingatkah kalian kalau sudut siku-siku itu besarnya berapa derajat? Nah, sudut siku-siku itu besarnya 90 derajat. Jadi, kalau ada segitiga yang salah satu sudutnya 90 derajat, maka dikatakan sebagai segitiga siku-siku. Kemudian yang berikutnya segitiga tumpul adalah segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul. Nah, sudut tumpul itu besarnya berapa? Nah, kemarin kita sudah pelajari di garis dan sudut bahwa sudut tumpul itu besarnya adalah sudut yang lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Baik, kita lanjutkan. Nah, sifat segitiga, kalau kita perhatikan gambar di samping, itu ada segitiga ABC. Nah, AB itu sebagai alas, kemudian CD itu sebagai tinggi segitiga. Nah, itu merupakan segitiga sama kaki karena AC itu sama dengan BC. Di mana panjang AC itu 9 cm, kemudian BD itu 4 cm, dan besar sudut BAC adalah 58 derajat. Pertanyaannya adalah tentukan A. Besar sudut ABC dan sudut ADC. Kemudian yang B. Panjang BC, AD, dan AB. Ya, mari kita bahas bersama sambil kita memperhatikan gambar di situ. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu besar sudut ABC. Besar sudut ABC itu sama dengan besar sudut BAC. Karena kaki-kaki segitiga di situ panjangnya sama sehingga sudut yang terbentuk juga sama, maka sudut ABC adalah 58 derajat. Kemudian kalau sudut ADC, nah itu ADC itu sudutnya siku-siku, yaitu 90 derajat. Nah, pertanyaan yang B, berapakah panjang BC? BC itu sama panjang dengan AC, maka BC panjangnya 9 cm. Sedangkan panjang AD itu adalah sama seperti panjang BD, yaitu 4 cm. Nah, yang terakhir adalah panjang AB. Kalau kita perhatikan gambarnya di situ, panjang AB itu adalah AD ditambah DB, sehingga 4 ditambah 4 sama dengan 8. Ya, paham ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sudut pada sebuah segitiga. Nah, sudut pada sebuah segitiga itu jumlahnya adalah 180 derajat karena segitiga tadi itu kan terdiri dari 3 sudut. Nah, dari ketiga sudut tersebut kalau kita jumlahkan itu 180 derajat. Contoh, besar sudut-sudut suatu segitiga adalah 32 derajat dan 100 derajat. Hitunglah besar sudut ketiga. Nah, ada 2 sudut yang sudah diketahui, kita diminta untuk mencari besar sudut yang lainnya. Jadi ada 1 sudut lagi yang belum diketahui. Padahal kita tahu kalau dalam suatu segitiga itu jumlah ketiga sudutnya adalah 180 derajat. Sehingga kita dapat dengan mudah menentukan besar sudut ketiga yaitu
180 derajat dikurangi dalam kurung 32 derajat ditambah 100 derajat, yaitu sama dengan 180 derajat dikurangi 132 derajat sama dengan 48 derajat. Nah, maka sudut yang ketiga sudah ketemu, yaitu 48 derajat. Kita cek apakah 48 derajat ditambah 32 derajat ditambah 100 derajat itu sudah 180. Kalau benar berarti jawaban kita sudah benar. Ya, berikutnya sudut luar segitiga. Kalau tadi itu adalah sudut dalam segitiga, kita jumlah itu 180 derajat. Bagaimana dengan sudut luar segitiga? Kita perhatikan gambar di situ. Ada segitiga ABC, kemudian ruas garis AB saya perpanjang sampai AD. Nah, di situ tampak sudut luar CBD. Nah, sudut CBD disebut sudut luar segitiga. Bagaimana besarnya? Mari kita tinjau bersama. Sudut A, sudut C, dan sudut ABC adalah sudut dalam, di mana kalau kita jumlahkan adalah 180 derajat. Sedangkan sudut ABC dan sudut CBD itu saling berpelurus. Nah, bagaimana jumlah kedua sudut jika mereka itu saling berpelurus? Masih ingat atau tidak? Nah, kalau saling berpelurus berarti kedua sudut itu kalau dijumlahkan adalah 180 derajat. Sehingga kalau kita mau mencari sudut CBD itu berarti tinggal 180 derajat dikurangi besar sudut ABC. Nah, jumlah sudut-sudut dalam segitiga itu 180 derajat. Maka sudut A ditambah sudut C ditambah sudut ABC itu 180 derajat. Sudut A ditambah sudut C sama dengan 180 dikurangi sudut ABC. Berarti kan sama aja. Jadi dari persamaan pertama dan kedua diperoleh hubungan bahwa yang pertama sudut CBD itu 180 derajat dikurangi sudut ABC. Kemudian yang kedua sudut A ditambah sudut C itu 180 derajat dikurangi sudut ABC. Nah, dapat kita simpulkan ternyata sudut CBD itu sama dengan sudut A ditambah sudut C. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa besar sudut luar suatu segitiga sama dengan jumlah dua sudut dalam yang tidak berpelurus dengan sudut luar tersebut. Nah, terlihat pada gambar bahwa sudut CBD itu sama dengan sudut A ditambah sudut C. Itu konsep dari sudut luar segitiga. Berikutnya, kita sudah sampai ke materi keliling dan luas segitiga. Ini saya yakin kalian sudah paham semuanya karena dulu ketika di bangku sekolah dasar kalian sudah pernah dapatkan juga ini. Nah, keliling dan luas segitiga. Yang pertama keliling segitiga, kita perhatikan ada segitiga yang atas yaitu segitiga ABC. Panjang AB itu dinyatakan C cm, panjang BC adalah A cm, dan panjang AC adalah B cm. Ketika kita berbicara tentang keliling, maka mudah saja, yaitu kalau kita mencari keliling berarti kita menjumlahkan semua panjang sisi yang ada. Nah, kita menjumlahkan panjang sisi yang ada, berarti kelilingnya itu adalah A ditambah B ditambah C, begitu. Nah, contoh kita perhatikan sekarang gambar segitiga yang bawah. Ada segitiga ABC, di mana di situ panjang AB sama dengan BC, yaitu 12 cm, sedangkan panjang AC 8 cm. Berapakah kelilingnya? Atau hitung keliling segitiga tersebut. Maka kita dengan mudah bahwa keliling adalah AB ditambah BC ditambah AC, yaitu 12 tambah 12 ditambah 8, yaitu 32 cm. Nah, mudah kan keliling? Kita lanjut ke luas segitiga. Nah, luas segitiga itu kalian pernah ketahui bahwa rumus luas segitiga adalah setengah kali alas dikali tinggi.
Nah, alas itu merupakan sisi dari segitiga, sedangkan tinggi adalah tegak lurus dengan alas tersebut. Contohnya, suatu segitiga memiliki panjang sisi alas 12 cm dan tinggi 16 cm. Tentukan luasnya. Sangat mudah sekali. Untuk mencari luas berarti tinggal kita masukkan ke dalam rumus, yaitu setengah kali alas kali tinggi, setengah dikali 12 cm dikali 16 cm. Kita dapatkan 96 cm persegi karena satuan luas adalah persegi. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ada satu contoh soal yang sedikit perlu kita butuh pengetahuan yang lebih. Nah, di sini diminta untuk menentukan luas bangun dengan rumus segitiga. Kita cermati, pada segi 4 ABCD di samping panjang AE itu ada 4,7 cm, CF 6,8 cm, dan DB itu 16 cm. Yang ditanyakan adalah hitung luas segi 4 ABCD. Nah, kita bisa menghitung luas segi 4 ABCD itu ternyata dengan menggabungkan dua luas segitiga. Kalau kita cermati, terbentuk dua buah segitiga, yaitu segitiga ABD dan juga segitiga DBC. Nah, kita hitung satu persatu luasnya. Bahwa luas segi 4 ABCD sama dengan luas segitiga ABD ditambah luas segitiga DBC. Nah, luas segitiga ABD berarti luasnya setengah kali BD kali AE. Ditambah luas yang DBC berarti setengah kali DB kali CF. Nah, berarti kita masukkan angkanya setengah kali 16 dikali 4,7 ditambah setengah kali 16 dikali 6,8. Kita hitung satu persatu, yaitu yang setengah kali 16 kali 4,7 itu ketemunya yaitu 37,6 ditambah yang setengah kali 16 kali 6,8 yaitu 54,4. Kalau kita jumlahkan itu menjadi 92 cm persegi. Nah, sehingga bisa kita ketahui bahwa luas segi 4 ABCD adalah 92 cm persegi. Nah, itu salah satu contoh soal yang mengaitkan dengan rumus luas segitiga. Nah, sampai di sini untuk pertemuan kita, pembahasan kita pada materi segitiga. Nah, nanti ada latihan soal yang sudah kami setting di Google Form, silahkan kalian kerjakan. Kemudian kalau ada pertanyaan bisa kalian sampaikan. Terima kasih, Ibu akhiri. Salam.